Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas tidak? Waalaikumsalam. Udah, Bu? Sudah, Bu. Oke, kita mulai saja ya. Hari ini kita masih membahas mengenai analisis regresi dan korelasi, dan hari ini kita praktikum menggunakan R software. Sebelum masuk ke R software-nya, saya ulas dulu sedikit langkah-langkah tentang analisis regresinya, dan nanti ada penjelasan tentang asumsi yang harus dipenuhi. Asumsi itu adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum mengolah data menggunakan analisis regresinya atau termasuk ke dalam tahapan analisis regresinya. Nah, di minggu lalu itu sudah saya sampaikan mengenai apa yang dimaksud dengan regresi dan korelasi, kemudian definisinya, syarat berbicara pengaruh ketika menggunakan analisis regresi, dan lain sebagainya. Nah, sebelum masuk ke R software-nya, saya ingatkan lagi bahwa analisis regresi ini digunakan ketika datanya tidak berasal dari kuesioner. Jadi kalau 2 minggu lalu, 2 minggu lalu kita menggunakan Smart PLS, berbeda dengan sekarang menggunakan R software karena data yang diolahnya di 2 minggu lalu itu berasal dari kuesioner, sehingga analisisnya menggunakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung atau variabel laten namanya, sehingga menggunakan analisis parsial with structural equation modeling yang bisa diolah menggunakan Smart PLS. Nah, kali ini kita kembali lagi ke R software karena data yang kita gunakan ketika mengolah datanya menggunakan analisis regresi itu data yang dapat diukur secara langsung. Nah, di dalam analisis regresi, nanti Anda harus ingat bahwa ada 2 variabel, ada yang disebut sebagai variabel tak bebas, kemudian ada juga yang disebut sebagai variabel bebas. Jadi ada 2 variabel yang terlibat dalam analisis regresi, yang satu adalah satu variabel tak bebas, atau biasa disebut sebagai variabel dependent, variabel yang dipengaruhi. Kemudian variabel lainnya disebut sebagai variabel bebas atau variabel independent, atau variabel yang menjelaskan atau explanatory variable, atau disebut juga sebagai variabel yang mempengaruhi. Nah, tujuan dari analisis regresi ini adalah untuk prediksi atau menaksir nilai rata-rata dari variabel tak bebasnya ketika variabel bebas diketahui. Jadi berbeda dengan PLSM di Smart PLS 2 minggu lalu, tujuannya itu untuk mengkonfirmasi sebuah teori apakah memang betul variabel A mempengaruhi variabel B, variabel C mempengaruhi variabel B, kemudian apakah item pertanyaan A valid dan reliable dalam mengukur variabel A, dan lain sebagainya. Nah, di dalam analisis regresi itu hasil akhirnya dari persamaan nanti yang kita peroleh dari analisis regresi ini, dari pengolahan datanya, itu digunakan untuk memprediksi atau menaksir nilai rata-rata hitung. Jadi memang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari di banyak sekali salah kaprah penggunaan analisis regresi, banyak yang memaksakan analisis regresi ketika datanya menggunakan data kuesioner. Nah, pada saat diminta untuk diinterpretasikan persamaan yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan analisis regresinya tersebut, dari data yang dikumpulkan dari kuesioner itu, jadi tidak bisa menjelaskan, karena memang tujuannya kan dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk pengukuran sebuah sikap dan lain sebagainya. Nah, ini saya ulangi bahwa tadi ada variabel tidak bebas, dia dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel tak bebas ini nanti notasinya adalah variabel Y, kemudian variabel bebasnya notasinya adalah variabel X. Nah, tujuannya adalah nanti kita ingin mencari nilai rata-rata dari variabel tak bebas ini. Taksirannya, rata-ratanya berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui. Contohnya di minggu lalu sudah disebutkan atau dijelaskan di e-learning bahwa ada variabel tidak bebas, yaitu tinggi anak. Tinggi anak itu dipengaruhi oleh tinggi ayahnya, katanya. Tinggi anak dipengaruhi oleh tinggi ayahnya. Jadi ada sebuah kecenderungan katanya bahwa
anak yang tinggi itu dipengaruhi oleh tinggi badan ayah yang tinggi juga. Jadi ayah yang tinggi katanya akan menghasilkan anak yang tinggi. Tapi ternyata berdasarkan datanya itu ada kecenderungan bahwa tidak semua ayah yang tinggi menghasilkan atau menyebabkan anak yang tinggi juga. Jadi ada kecenderungan ketika ayahnya tinggi, anaknya tidak tinggi maksud saya. Nah, itu kecenderungan itu disebut sebagai regresi. Nah, di sini adalah contoh simpelnya. Jadi hubungannya dengan tadi variabel Y dan variabel X, tinggi anak itu dipengaruhi oleh tinggi ayah. Tinggi anak adalah Y-nya, kemudian tinggi ayah adalah X-nya. Nah, tujuan dari analisis regresinya kita ingin memprediksi tinggi anak dari tinggi badan ayahnya atau berdasarkan tinggi badan ayahnya. Jadi beda dengan yang diolah menggunakan PLSM, menggunakan Smart PLS di minggu lalu. Persamaannya banyak sekali karena ada validitas dan reliabilitas, jadi ada loading faktornya juga banyak sekali. Kemudian ada model struktural, ada model pengukuran, dan lain sebagainya, di mana tujuan akhirnya bukan dalam bentuk angka seperti ini, bukan dalam bentuk rata-rata tinggi badan anak berdasarkan tinggi badan ayahnya. Kalau di dalam Smart PLS kita mengkonfirmasi sebuah teori bahwa variabel A mempengaruhi variabel B, kemudian indikator-indikator item-item pertanyaan dari variabel A itu memang valid dan reliable dalam mengukur variabel A-nya. Itu hanya sebatas itu persamaannya digunakan, tidak digunakan untuk memprediksi sikap seseorang. Perbedaan utama antara analisis regresi dan PLSM. Ketika datanya di PLSM adalah data kuesioner. Nah, ini kebanyakan salah kaprah dan banyak yang memaksakan menerapkan analisis regresi ketika datanya diperoleh dari kuesioner, akhirnya dia kesulitannya menjelaskan persamaan di sini. Nah, di dalam regresi tadi saya sebutkan dia ingin memprediksi. Nah, nanti hasil analisis regresinya itu dalam bentuk persamaan regresi. Jadi ada persamaan ditulisnya Y topi sama dengan A plus BX. Jadi ini adalah prediksi yang dimaksud dengan rata-rata tadi. Rata-rata tinggi badan anak berdasarkan tinggi badan ayahnya. Ini adalah rata-rata tinggi badan pada saat tinggi badan ayahnya tidak diketahui. Kemudian B ini adalah perubahan ketika tinggi badan ayahnya berubah satu satuan, bisa lebih pendek atau bisa lebih tinggi. Itu adalah contoh paling simpel tentang tinggi badan anak dipengaruhi oleh tinggi badan ayah. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam R software-nya, saya ingatkan lagi di dalam analisis regresi itu ada dua variabel, namanya variabel tak bebas dan variabel bebas. Variabel tak bebas itu variabel yang dipengaruhi, notasinya adalah Y. Kemudian variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi, notasinya adalah X. Nanti hasil akhirnya dalam bentuk persamaan Y topi sama dengan A ditambah dengan BX, di mana persamaan ini digunakan untuk menaksir rata-rata yang dipandang dari nilai yang diketahui atau variabel bebas yang diketahui. Nah, langkah-langkah dalam pengolahan data menggunakan analisis regresi itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah kita harus melihat atau menelaah apakah memang betul variabel X dan Y ini memiliki hubungan yang linear atau tidak. Caranya adalah membentuk sebuah plot variabel X dan variabel Y. Jadi kalau tadi misalnya ini adalah sumbu X-nya, variabel yang mempengaruhi adalah tinggi badan ayah. Kemudian yang ini sumbu Y-nya adalah tinggi badan anak. Dia yang dimaksud dengan hubungannya linear atau tidak, kalau diplotkan dia harus membentuk sebuah tren ke atas seperti ini secara garis besar, atau dia harus membentuk tren ke bawah. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi ini dimaksud dengan hubungan linear. Kalau hasil plotnya, misalnya Anda memperoleh hasil plotnya itu dalam bentuk
grafik yang bergelombang seperti ini artinya hubungannya tidak linear, karena kalau gelombang mungkin dia kuadratik, atau mungkin dia pangkat 3, atau hubungan logaritma natural yang Anda pelajari di kalkulus, dan lain sebagainya. Nah, untuk menggunakan atau mengolah data menggunakan analisis regresi, syarat utamanya hubungannya memang linear, yaitu linear ke atas atau linear ke bawah. Kalau tidak linear, analisis regresi tidak dapat diterapkan, karena nanti hasilnya persamaan regresinya tidak bisa digunakan untuk memprediksi rata-rata. Nah, ketika hubungannya memang sudah linear, dikonfirmasi sudah linear, langkah selanjutnya kita harus menguji syarat-syarat klasik atau asumsi klasik ketika variabel X-nya hanya 1, atau variabel yang mempengaruhi hanya 1, ada 3 asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah residual, kemudian yang kedua adalah non-autokorelasi, dan yang ketiga adalah homoskedastisitas. Nanti saya jelaskan secara lebih detailnya, ini secara garis besarnya dulu. Ketika uji normalitas ini tidak dipenuhi, nanti analisis regresi harus dihentikan, karena kalaupun dipaksakan nanti hasil prediksinya itu tidak akan akurat. Kalau misalnya berhubungan dengan prediksi tingkat penjualan, nanti malah akan merugikan perusahaannya. Misalnya hasil prediksinya ketika harganya sekian, kemungkinan besar penjualannya adalah sekian. Akhirnya tim produksi memproduksi barang-barang banyak misalnya, karena hasil prediksinya tingkat penjualannya tinggi, tetapi ternyata pada kenyataannya penjualannya tidak tinggi seperti itu. Nah, itu akan merugikan. Jadi jangan sampai memaksakan sebuah analisis ketika datanya tidak cocok dengan analisis yang digunakan, karena itu akan merugikan. Kemudian ketika asumsi normalitasnya dipenuhi, dilanjutkan dengan uji non-autokorelasi. Sama autokorelasi, kalau tidak dipenuhi, analisis regresi harus dihentikan, harus menggunakan analisis yang lain. Salah satu contohnya adalah menggunakan regresi time series. Kemudian homoskedastisitas. Homoskedastisitas ini juga kalau tidak terpenuhi, analisis regresi harus dihentikan. Nanti analisisnya diganti dengan salah satu contohnya adalah Principal Component Analysis atau PCA, kemudian ada juga regresi Ridge, dan lain sebagainya. Nah, kalau uji normalitasnya tidak dipenuhi, nanti distribusinya disesuaikan seperti yang sudah kita pelajari, ada distribusi binomial, ada distribusi Poisson. Jadi nanti regresinya juga ada regresi binomial atau biasa dikenal dengan regresi logistik, kemudian ada distribusi Poisson, ada juga yang namanya regresi Poisson. Jadi harus sesuai dengan pola datanya, tidak sembarang misalnya asal data ada, analisisnya semua, regresi tidak. Nah, ketika semua ketiga asumsi ini dipenuhi, nanti baru masuk ke pembentukan model regresinya yang tadi saya tunjukkan atau saya tuliskan sekilas. Jadi persamaan regresi akhirnya ketika variabel X-nya hanya ada 1 seperti ini. Y topi sama dengan A ditambah BXI. Kemudian kalau variabel X-nya 2, misalnya tinggi badan anak itu tidak hanya dipengaruhi oleh tinggi badan ayah, tetapi juga dipengaruhi oleh tinggi badan ibu. Nanti di sini persamaannya C X2 dan seterusnya. Kemudian ketika persamaan ini sudah dibentuk, kita harus mengkonfirmasi bahwa memang persamaan ini benar-benar dapat digunakan untuk memprediksi sebuah nilai variabel tak bebas berdasarkan variabel bebasnya, atau sebuah nilai rata-rata dari variabel Y berdasarkan variabel X-nya. Nah, itu masuk ke dalam uji secara keseluruhan atau uji F. Kemudian ketika sudah dinyatakan bahwa oke, persamaan ini memang sudah dapat digunakan atau sudah cocok atau sudah fit, baru kita harus mengkonfirmasi apakah betul si variabel X ini mempengaruhi variabel Y. Nah, kalau kita mencari apakah variabel X mempengaruhi variabel Y, nanti kita masuk ke dalam pengujian secara parsial, nanti menggunakan uji T. Nah, ketika dikonfirmasi bahwa memang betul si variabel X ini mempengaruhi variabel Y, nanti akan ditanya, lalu berapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y-nya? Nah, itu dijawab dengan nilai R-square atau koefisien determinasi. Nah, itu singkatnya apa yang akan kita lakukan menggunakan R-square. Nanti kita buat scatter plot, kemudian kita uji normalitas residual, kita uji non-autokorelasi, kemudian kita uji homoskedastisitas, dan kita uji model secara keseluruhan, parsial, dan kita cari nilai
koefisien determinasinya. Nah, sebelum masuk ke R software, saya akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan asumsi klasik dari analisis regresi linear tadi, yang ada normalitas residual, kemudian ada non-autokorelasi, kemudian ada yang disebut sebagai homoskedastisitas, kemudian kalau variabel X-nya lebih dari 1, ada satu lagi asumsi yang harus dipenuhi, namanya non-multikolinearitas. Layarnya sudah berubah belum? Sudah, Bu. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak ada? Kalau tidak ada, yang tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi ketika kita akan menggunakan analisis regresi. Yang pertama adalah normalitas residual. Jadi, residual itu adalah error. Tadi kan kita memiliki data variabel Y ke bawah sampai dengan sebanyak N, ukuran sampel. Kemudian kita memiliki data variabel X sama berpasangan sebanyak N. Kemudian dari pengolahan data menggunakan analisis regresi, kita akan memiliki persamaan Y topi. Tadi persamaan Y topinya A plus BX dan lain sebagainya. Residual itu adalah selisih nilai data yang sebenarnya dengan nilai hasil prediksi. Jadi Y ini dikurangi dengan Y topi akan menghasilkan sebuah error. Error itu adalah nilai selisihnya. Nanti akan diperoleh, errornya akan ada sebanyak ukuran sampelnya X1 sampai dengan EN. Nah, yang dimaksud dengan asumsi normalitas, si error ini harus berdistribusi normal. Dia distribusinya harus normal dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Kenapa rata-rata errornya harus 0? Karena semakin kecil selisih antara nilai yang sebenarnya dengan nilai prediksi, maka semakin akurat prediksi kita. Kemudian kenapa simpangan bakunya harus 1? Karena ini konstan. Jadi kalau rata-ratanya 0, simpangan bakunya akan kecil, jaraknya itu hanya satu satuan antar errornya. Nah, ketika si normalitas ini tidak dipenuhi, nanti analisis regresinya tidak dapat diteruskan karena harus disesuaikan dengan pola distribusi dari errornya ini. Apakah misalnya errornya berdistribusi binomial, berdistribusi Poisson, dan lain sebagainya. Nah, kemudian asumsi yang keduanya adalah non-autokorelasi. Non-autokorelasi itu adalah tidak ada hubungan antara dua residual yang berurutan. Jadi si error dari responden pertama dengan error dari responden kedua itu tidak memiliki hubungan atau tidak berkorelasi. Kemudian si error dari responden ketiga dengan error dari responden kedua itu tidak memiliki hubungan. Nah, ini artinya berurutan E1 dengan E2 tidak berkorelasi, E2 dengan E3 tidak berkorelasi sampai dengan E ke N. Nah, itu yang dimaksud dengan non-autokorelasi. Nah, ketika Anda memiliki data, ketika diuji non-autokorelasinya tidak dipenuhi, ternyata si errornya ini saling berhubungan, berurutan E1, E2-nya memiliki korelasi. E2 dan E3 memiliki korelasi. Contoh utamanya adalah pengumpulan data yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu. Jadi penjualan hari pertama, penjualan hari kedua, penjualan hari ketiga, dan seterusnya. Nah, itu ada autokorelasi. Sehingga nanti analisis regresi juga harus dihentikan ketika datanya ada autokorelasinya. Nah, salah satu cara mengatasinya adalah Anda harus menggunakan regresi time series. Salah satunya. Kemudian, syarat atau asumsi yang ketiga harus dipenuhi adalah homoskedastisitas. Si homoskedastisitas ini menyatakan bahwa simpangan baku untuk setiap errornya ini harus konstan. Jadi selain kita mendapatkan nilai error, kita juga akan mendapatkan simpangan baku. Jadi nanti akan ada sebanyak N juga, simpangan baku 1 sampai dengan simpangan baku ke N. Nah, nilai simpangan baku ini harus sama semua, dia harus konstan. Baru dikatakan sebagai homoskedastisitas. Jadi ketika datanya simpangan bakunya ini tidak
simpangan baku atau variansnya tidak konstan, maka dia tidak homoskedastisitas atau disebut sebagai heteroskedastisitas. Nah, sehingga tidak dapat dilakukan pengolahan data menggunakan analisis regresi. Alternatifnya adalah Anda bisa menggunakan principal component analysis atau bisa menggunakan ridge regression atau bisa menggunakan path analysis dan sebagainya. Nah, ini 3 syarat ini harus dipenuhi ketika variabel X-nya ada 1. Nah, tadi saya sebutkan contohnya, si tinggi badan anak ini tidak hanya dipengaruhi oleh tinggi badan ayah, tetapi juga dipengaruhi oleh tinggi badan anaknya, tinggi badan ibunya maksud saya. Sehingga X-nya ada 2. Nah, ketika X-nya ada 2 atau lebih, ada salah satu syarat lagi atau asumsi yang harus dipenuhi ketika mengolah data analisis menggunakan regresi, yaitu non-multicollinearitas. Non-multicollinearitas itu artinya variabel X-nya tidak saling berhubungan. Jadi saling bebas. Bukan misalnya tinggi badan ayah itu tinggi badan ibu ditambah dengan satu satuan yang konstan. Atau tinggi badan ibu itu adalah setengahnya dari tinggi badan anak atau tinggi badan ayah atau 2/3-nya dari tinggi badan ayah. Itu disebut sebagai multicollinearitas. Sehingga ketika dalam analisis regresi, variabel bebasnya yang memang benar-benar bebas, tidak bergantung lagi kepada variabel yang lain. Nah, cara mengujinya, apakah dia normal, kemudian apakah dia non-autokorelasi, apakah dia homoskedastisitas. Ini yang dibahasnya untuk variabel X-nya hanya ada 1 ya. Yang pertama, untuk pengujian normalitas. Jadi nanti ada 2 cara, kita praktikumkan menggunakan R software. Yang pertama menggunakan metode grafik. Metode grafiknya kita akan mencari plot normal kuantil di mana nanti residualnya harus membentuk sebuah tren naik ke atas. Jadi, kalau polanya tren naik ke atas, dia dapat dikatakan mengikuti pola distribusi normal. Namun, kekurangan dari metode grafik ini adalah subjektif, sehingga untuk meyakinkannya kita harus melakukan pengujian hipotesis juga menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, ini contohnya untuk normal Kiki plot. Nanti kita praktikumkan bagaimana cara memperolehnya di R software. Atau mungkin ada yang sudah lihat tutorialnya di e-learning, pasti sudah tahu. Jadi, ini adalah titik-titik residual yang sudah diolah lagi ke dalam sebuah normal Kiki, sampel quantiles-nya. Kemudian yang ini adalah theoretical quantiles-nya. Ini tidak saya jelaskan secara manualnya karena pengolahannya cukup panjang, jadi tidak akan cukup waktunya. Dan yang lebih penting Anda bisa mengolah data menggunakan R software-nya dulu. Nah, ini adalah titik-titik residualnya harus membentuk sebuah pola tren naik ke atas seperti ini. Ini baru dikatakan dia mengikuti pola distribusi normal. Tapi kalau misalnya Anda ketemu normal Kiki plot atau memperoleh normal Kiki plot dari data yang digunakannya membentuk gelombang seperti ini, itu artinya dia tidak mengikuti pola distribusi normal, sehingga analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Bisa Anda lakukan transformasi atau Anda cari regresi yang sesuai dengan pola distribusinya. Kemudian untuk pengujian hipotesisnya dalam bentuk kalimat seperti ini. H0-nya adalah distribusi residual, mengikuti pola distribusi normal, kemudian distribusi residual tidak mengikuti pola distribusi normal untuk alternatifnya atau H1-nya. Nah, yang kita harapkan adalah kita menerima H0, sehingga nanti untuk membandingkan dengan p-value dengan alfanya, p-value itu diharapkan lebih besar dari 0,05 atau 0,025. Nah, ini harus diterima agar asumsi normalitasnya terpenuhi, tapi ketika ini ditolak berarti analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Ini adalah contoh output untuk tes pengujian hipotesis normalitas untuk Shapiro-testnya. Jadi kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nanti outputnya yang akan kita praktikumkan, outputnya seperti ini, ada yang diuji itu adalah distribusi dari residual atau error. Yang ini, distribusi atau residual.
distribusi dari residual maksud saya, kemudian ini adalah statistik Shapiro-Wilk-nya, kemudian yang dibandingkan dengan alfanya adalah p-value ini. Nilai p-value ini harus lebih besar dari 0,05. Sehingga H0 tadi yang menyatakan distribusi residualnya berdistribusi normal dapat diterima. Artinya asumsi yang pertama sudah terpenuhi. Kemudian asumsi yang ketiga adalah non-autokorelasi. Caranya sama, ada dua, metode grafik dan ada metode hipotesis. Untuk metode grafiknya berbeda dengan tadi normalitas. Di dalam normalitas kita cari normal Kiki plot, tetapi kalau di grafik residualnya langsung kita buat plot dan melihat polanya apakah dia acak atau dia membentuk sebuah tren ke atas, tren ke bawah, atau gelombang. Yang diharapkan dari metode grafiknya itu adalah polanya acak, jadi dia tidak membentuk suatu pola sistematis, baru dikatakan dia non-autokorelasi atau asumsinya terpenuhi. Namun, karena memang metode grafik ini biasanya subjektif, maka untuk meyakinkannya kita melakukan pengujian hipotesis menggunakan statistik Darwin-Watson. Nah, ini contohnya yang nanti kita praktikumkan. Jadi ini adalah titik-titik di sini adalah residual. Kalau Anda hubungkan residual pertama, kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat, kelima, dan seterusnya, lihat ini polanya acak. Jadi kalau polanya acak seperti ini, dapat dikatakan bahwa non-autokorelasi terpenuhi. Tapi kalau misalnya yang tadi dia membentuk sebuah pola tren ke atas semua atau tren ke bawah atau membentuk gelombang, itu artinya ada indikasi terdapat autokorelasi. Nah, untuk meyakinkannya kita lakukan pengujian hipotesis dengan hipotesis seperti ini. Hipotesis nolnya adalah rho sama dengan 0, tidak terdapat autokorelasi atau hubungan antar residual yang berurutan. Kemudian H1-nya tidak terdapat terdapat autokorelasi di mana ada hubungan antar residual yang beruntunnya. Nah, ini adalah statistik Darwin-Watson-nya. Jadi statistik Darwin-Watson dihitung dari residualnya. Tadi kan ada residual 1, residual 2, sampai dengan residual ke N. Kemudian Anda cari selisihnya. Ini selisihnya dikuadratkan. Yang ini cari selisihnya dikuadratkan. Ini juga cari selisihnya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Nanti akan diperoleh nilai untuk penyebut di sini. Kemudian nilai setiap residualnya Anda kuadratkan, jumlahkan, akan diperoleh nilai untuk pembilang ya. Kalau tidak salah ya, nanti cek lagi mana yang penyebut, mana yang jadi pembilang. Kemudian setelah kita peroleh nilai Darwin-Watson-nya, kita cari nilai Darwin-Watson itu ada di wilayah mana, di wilayah penolakan atau penerimaan. Nah, ini berbeda dengan biasanya. Kalau di pengujian hipotesis yang sudah Anda pelajari, kita hanya memiliki daerah penolakan dan ada penerimaan saja. Tapi kalau di Darwin-Watson ada daerah keraguan. Nanti nilai DL, DU-nya itu Anda peroleh dari tabel Darwin-Watson, ada di modulnya, atau contohnya seperti ini. Jadi cara membacanya, ini adalah banyaknya sampel, misalnya ada 23 sampel, kemudian banyaknya variabel X-nya hanya ada 1, nanti diperoleh nilai DL dan DU-nya adalah ini. Nilai DL dan DU, kemudian nilai DL dan DU-nya ini Anda sesuaikan dengan ini. DL, DU, kemudian cari 4 dikurangi DU, kemudian cari 4 dikurangi DL-nya. Nah, nanti baru nilai DH yang tadi dari Darwin-Watson yang kita olah berdasarkan residualnya ada di mana letaknya. Apakah di daerah penolakan, daerah penerimaan, atau daerah keraguan. Nanti baru disimpulkan apakah non-autokorelasi terpenuhi atau tidak. Nah, kalau di dalam R software nanti yang kita bandingkan nilai Darwin-Watson-nya tidak menggunakan tabel, tetapi menggunakan nilai p-value-nya saja. P-value-nya
0,1108, ini Anda bandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Sama seperti normalitas, kita berharap bahwa nilai p-value ini harus lebih besar dari 0,05 atau 0,025, bergantung dari apakah dia satu pihak atau dua pihak. Nah, selanjutnya ketika non-autokorelasi sudah dipenuhi, asumsi yang ketiga yang harus dipenuhi adalah metode grafik untuk homoskedastisitas. Jadi ada asumsi homoskedastisitas, tadi saya jelaskan bahwa varians atau simpangan baku untuk setiap errornya itu harus konstan atau sama. Nah, cara mengujinya ada dua metode grafik. Nanti kita cari nilai Y topinya, yang tadi saya jelaskan, nilai Y topi, kemudian diplotkan terhadap nilai residual kuadrat, atau bisa membuat plot antara variabel X dengan nilai residual kuadratnya. Ini boleh Anda pilih. Apakah ingin membuat plotnya antara variabel Y topi atau dengan nilai X kuadratnya. Nah, sama seperti non-autokorelasi, polanya itu yang diharapkan adalah pola acak, jadi tidak membentuk tren linear ke atas dan tidak membentuk tren linear ke bawah. Kemudian, karena metode grafik ini subjektif, sekali lagi saya tekankan bahwa pengujian hipotesis diperlukan untuk meyakinkan apakah metode grafik ini sudah sesuai atau tidak. Nah, untuk menguji hipotesis apakah asumsi homoskedastisitas terpenuhi atau tidak, kita bisa menggunakan statistik Rank-Spearman. Jadi kita cari apakah nilai variabel Y topi dengan X kuadrat ini memiliki hubungan atau tidak. Nah, ini nanti yang kita bentuk dalam plotnya, yang menjadi sumbu X-nya adalah Y topi, kemudian yang menjadi sumbu Y-nya adalah X kuadratnya. Nanti polanya harus acak, tidak boleh membentuk sebuah pola tertentu. Nah, tadi saya sebutkan mungkin saja ini menjadi subjektif. Contohnya di sini, mungkin ada orang yang berkata bahwa ini membentuk sebuah pola tertentu. Contohnya ini saya gambarkan seperti ini. Jadi mungkin ada asumsi bahwa varians atau simpangan baku residualnya itu memiliki hubungan. Maksud saya, simpangan baku dari residualnya itu tidak sama atau tidak konstan. Sehingga homoskedastisitasnya tidak terpenuhi. Nah, untuk meyakinkannya, kita lakukan pengujian hipotesis, yaitu H0-nya adalah rho sama dengan 0, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas itu adalah antonim dari homoskedastisitas. Kemudian rho tidak sama dengan 0, artinya terdapat heteroskedastisitas, artinya simpangan bakunya itu tidak konstan atau tidak sama. Nah, ini untuk perhitungan manualnya, Anda harus mencari nilai ranking dari nilai mutlak residualnya. Tadi kan ada residual 1 sampai dengan residual ke N. Ini Anda mutlakkan, kemudian cari rankingnya, diurutkan dari sini, dari yang terkecil sampai dengan yang terendah. Kemudian Anda hitung nilai ini, RZ itu cari selisihnya, selisih rankingnya. Selisih ranking X. Jadi ada dua variabelnya, ada variabel residual yang sudah diabsolutkan atau sudah dimutlakkan, dan ada variabel X. Ranking residual yang sudah dimutlakkan, kemudian ranking juga variabel X-nya, kemudian cari selisih rankingnya. Cari selisih ranking dari residual dengan X-nya, hitung menggunakan formulasi ini. Selisihnya itu adalah D. Nanti setiap selisih dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dikalikan 6, dibagi dengan ukuran sampel, dikalikan dengan ukuran sampel, dikuadratkan, dibagi dengan 1. Kemudian nilai RZ ini substitusikan ke dalam persamaan T. Nanti ketika sudah diperoleh nilai T, sama seperti pengujian hipotesis, apakah berada di wilayah penolakan atau penerimaan H0 dari tabel T studentnya. Nah, untuk Rank-Spearman atau pengujian homoskedastisitas yang muncul atau output yang diperoleh dari R software nanti seperti ini. Jadi yang dicari adalah korelasi antara nilai mutlak residual dengan variabel X dengan metodenya Rank-Spearman. Nanti akan muncul nilai Rank-Spearman-nya, kemudian nilai p-value-nya. Langsung Anda bandingkan p-value-nya apakah lebih besar atau lebih kecil.
Yang diharapkan adalah nilai Q-value-nya lebih besar dari 0,05 sehingga homoskedastisitas terpenuhi atau tidak terdapat heteroskedastisitas. Kemudian nilai rho ini adalah nilai keratan antara nilai mutlak residual dengan kualitas layanannya. Diharapkan keratannya sangat kecil. Jadi contohnya di sini nilai keratannya hanya 0,04 sehingga besar hubungannya juga sangat kecil. Nah, itu artinya homoskedastisitas dapat dikatakan sudah terpenuhi. Nah, sampai sini sebelum kita masuk ke R software ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Siap, tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjut ke R software ya. Ini langsung saya tuliskan sintaknya supaya lebih cepat penjelasannya. Jadi di dalam R software, seperti biasa kita harus memanggil datanya. Data praktikumnya sudah saya share ya di e-learning. Di save dulu dalam bentuk txt, kemudian kita import ke dalam R software-nya. Ingat tadi langkah-langkahnya, yang pertama kita harus membuat plot atau scatter plot untuk menelaah hubungan antara variabel X dengan variabel Y-nya. Oke, sebelumnya saya lupa jelaskan dulu data yang akan kita olahnya. Adalah seperti ini. Jadi kita akan membuat sebuah persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menaksir besar penjualan barang berdasarkan kualitas layanan. Ini datanya ada 34, ukuran sampelnya ada 34. Jadi kita harus memperoleh persamaan Y topi sama dengan A ditambah dengan BX, di mana Y topinya ini adalah penjualan barang, taksiran penjualan barang atau prediksi penjualan barang, sedangkan X-nya adalah kualitas layanannya. Jadi kita ingin memprediksi penjualan barang berdasarkan kualitas layanannya. Nah, ini hasil akhir dari regresi. Apakah persamaan ini dapat digunakan untuk memprediksi penjualan barang berdasarkan kualitas layanannya atau tidak? Oke. Untuk membentuknya, kita mulai dulu dengan import datanya dulu ke dalam R software. Cara importnya sama seperti yang selalu saya jelaskan atau yang sudah saya tunjukkan di dalam tutorial praktikumnya ya di e-learning. Sebentar. Ya, kita panggil datanya. Yang ini seperti yang selalu saya jelaskan, ini bebas terserah Anda. Jadi regresi, ini nama B-nya bebas. Kemudian read.table adalah function untuk memanggil data. Kemudian tanda kutip D garis miring ke kanan, ini adalah directory tempat kita menyimpan data. Foldernya di mana. Kemudian regresi.txt adalah nama file yang akan kita panggil, kemudian kurung kutip 2, koma, kemudian header sama dengan true, menjelaskan bahwa baris pertama adalah judul. Setelah itu, di run, kalau Anda gunakan script seperti saya, klik run, nanti akan muncul di R console-nya. Nah, untuk melihatnya, datanya nanti muncul seperti ini. Jadi saya sudah beri nama si X ini adalah kualitas layanan, kemudian Y ini adalah tingkat penjualan. Baru kita harus menelaah hubungan antara kualitas layanan dan tingkat penjualan ini apakah linear atau tidak. Caranya adalah kita membentuk sebuah plot. Nah, karena di sini saya membuat judulnya sebagai X dan Y, nanti agar di dalam plotnya munculnya sebagai kalimat, kualitas layanan, dan lain sebagainya. Untuk mempermudahnya, saya pisahkan dulu. Saya panggil berdasarkan kolomnya dulu sebelum dibuat plotnya. Jadi ini kualitas layanan. Itu adalah data yang dipanggil tadi, yang ini, regresi, di kolom X. Pakai tanda $. Jadi untuk memanggil data dari sebuah data pada satu kolom saja. Di run,
Kemudian yang Y-nya adalah tingkat penjualan, kemudian dari data regresi, kemudian dolar di kolom Y maksudnya. Dolar itu untuk memilih kolom mana yang akan dipanggil, kemudian di run, baru kita buat plot. Plotnya itu jangan sampai terbalik ya. Jadi kita membuat plotnya sumbu X, sumbu Y, sesuai sumbu. Sumbu X adalah variabel yang mempengaruhi, Y adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi jangan sampai terbalik. Sehingga kualitas layanan dulu, koma, baru tingkat penjualan. Kalau Anda tuliskan tingkat penjualan dulu, nanti tingkat penjualan yang di bawah, kualitas layanan yang di atas. Tidak seperti itu. Jadi plotnya itu X, Y, variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhinya. Nanti Anda run, kemudian akan muncul arc grafik seperti ini. Nah, lihat di sini yang tadi saya tunjukkan bahwa plot antara variabel X dengan variabel Y itu harus membentuk sebuah tren linear ke atas atau ke bawah. Jadi, seperti yang Anda lihat di sini, ini adalah variabel X-nya, kualitas layanan, kemudian yang ini adalah variabel Y-nya, tingkat penjualan. Kalau Anda lihat secara garis besar, dia membentuk suatu tren ke atas. Jadi, semakin tinggi kualitas layanan, semakin tinggi pula tingkat penjualan produknya. Artinya kita dapat asumsikan atau dapat simpulkan atau dapat kita katakan bahwa hubungan antara kualitas layanan dengan tingkat penjualan produk itu hubungannya adalah linear. Nah, ketika hubungan linearnya sudah dapat dikonfirmasi seperti ini, kita lanjutkan ke pengujian asumsi. Tadi pengujian asumsi itu ada 3, normalitas residual, kemudian ada non-autokorelasi, dan ada homoskedastisitas. Yang pertama, untuk seluruh pengujian, kita harus mengetahui nilai residualnya. Tadi saya sebutkan residual, itu adalah nilai dari data yang sebenarnya, data yang ini, dikurangi dengan nilai Y topi, di mana Y topinya itu diperoleh dari persamaan A ditambah dengan BX. Sehingga kita harus mencari dulu persamaan ini. Nah, cara mencarinya kita harus menggunakan sebuah function yang namanya linear model. Jadi, ini bebas namanya, hasil ini bebas, kemudian LM itu adalah singkatan dari linear model. Kemudian yang harus Anda ingat, yang harus dituliskan dahulu itu adalah variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Nah, ini banyak sekali terjadi kekeliruan pada mahasiswa pada saat ujian, kuis, atau pada saat presentasi, ketika pada saat praktikum, dia salah menuliskan posisi Y dipengaruhi oleh X. Kebanyakan ada yang menuliskan X-nya dulu dipengaruhi oleh Y. Kalau kesalahan penempatan penulisan variabel ini terjadi di awal sekali, nanti otomatis ke bawahnya, langkah yang Anda lakukan ke bawah ini, yang panjang ini, dia otomatis salah semua. Jadi harap diingat bahwa penulisannya, linear model ini adalah Y-nya dulu dipengaruhi oleh kualitas layanan. Jadi bukan kualitas layanannya dulu dipengaruhi oleh tingkat penjualan. Jadi bukan X, Y, tetapi Y, X. Harus diingat ya, karena ini sering kali terjadi pada saat mahasiswa melaksanakan ujian, praktikum, atau kuis, kesalahan fatalnya ada di sini. Ketika di sini saya cek, dia salah memposisikan variabel X dan variabel Y-nya, otomatis ke bawah salah semua, karena yang akan diolah itu data dari hasil ini. Bukan data dari yang awal ini. Tapi data dari linear modelnya. Jadi jangan sampai salah. Posisinya adalah variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Nah, setelah itu baru Anda run. Di run. Kemudian kalau Anda ingin lihat hasilnya ada di Arc Console, tinggal tulis hasil, nanti seperti ini. Nah, nanti kita akan memperoleh persamaan
Lihat, ini intercept. Intercept itu adalah A, nilai A. Kemudian yang ini adalah nilai B-nya. Jadi kita akan memperoleh persamaan Y topinya. Y topi sama dengan 93,8 ditambah dengan 1,287X. Nah, ini adalah Y topinya. Nah, yang kita butuhkan untuk pengujian asumsi adalah residualnya. Tadi residual itu Y dikurangi dengan Y topi. Jadi data yang di sini dikurangi dengan hasil prediksinya. Nah, caranya, kalau Anda gunakan R software, Anda tidak perlu menghitung satu persatu dulu prediksinya, kita tinggal panggil saja nilai residualnya berapa. Caranya, gunakan sintak resid, kemudian dari data hasil ini. Nah, makanya tadi saya sebutkan, jangan sampai salah memposisikan variabel X dan variabel Y, karena ini analisisnya beruntun. Kalau di langkah tahap sebelumnya salah, otomatis tahap selanjutnya salah semua. Jadi nama residual di depan ini selalu saya ulangi, ini bebas. Tapi untuk memudahkannya saya tuliskan sebagai residual. Kemudian resid ini adalah fungsinya untuk memanggil residual atau error atau E yang kita butuhkan untuk pengujian asumsi. Kita run. Nanti nilai residualnya akan ada sebanyak ukuran sampelnya. Seperti ini. Jadi tadi kan ukuran sampelnya itu ada 34. Sehingga residualnya juga ada 34. Ini sampel pertama atau responden pertama atau data pertama, ini adalah error dari data atau responden terakhir yaitu ke-34. Nah, kemudian kita akan membentuk metode grafik untuk menguji apakah residual ini, yang 34 residual ini polanya mengikuti pola distribusi normal menggunakan normal Kiki plot. Caranya tinggal tuliskan sintak ini Kiki norm, kemudian data residual yang tadi kita peroleh. Kiki norm dari residualnya. Kita run. Nanti akan muncul ini. Nah, ini tadi saya lupa sampaikan bahwa grafiknya itu akan menimpa grafik yang sebelumnya. Jadi sebelum Anda membuat plot yang baru, jangan lupa untuk di-save dulu plot yang awal tadi. Tadi kan ada untuk melihat tren ya, untuk melihat hubungan linear atau tidak, Anda save dulu sebelum membuat plot lagi seperti ini, karena dia akan menimpa dan plot yang tadi akan hilang. Nah, cara save-nya tinggal klik kanan, kemudian pilih copy as meta file atau copy as bitmap, kemudian paste ke Word-nya. Atau bisa Anda save sebagai meta file atau sebagai postscript. Nanti setelah itu baru kita buat plot baru seperti ini. Nah, kita lanjutkan untuk Kiki norm-nya, plotnya seperti ini. Jadi tadi untuk Kiki norm polanya harus membentuk tren ke atas. Baru dikatakan dia mengikuti pola distribusi normal. Jadi kalau Anda misalnya memperoleh normal Kiki plotnya ada yang di atas seperti ini, di sini titik-titik residualnya ada seperti ini, itu artinya ada asumsi bahwa tidak mengikuti pola distribusi normal. Nah, kalau seperti ini sudah jelas dia membentuk sebuah tren linear ke atas walaupun ada satu yang agak jauh. Baru dapat kita katakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Namun, karena metode grafik ini kan subjektif, misalnya ada yang kekeh, ini kan ada satu residual yang menjadi pencilan. Pencilan itu yang terpisah dari gerombolannya. Kenapa masih bisa dikatakan bahwa semua residual mengikuti pola distribusi normal, sedangkan yang ini berada jauh dari polanya misalnya. Nah, untuk meyakinkannya kita lakukan pengujian hipotesis menggunakan salah satunya Shapiro test. Nah, gunakan sintak ini, Shapiro test, kemudian gunakan data residual yang kita panggil tadi. Data residual, kemudian di run. Nanti akan muncul output yang tadi sudah saya jelaskan. Ada nilai Shapiro width-nya, yang ini. Kemudian nilai p-value. P-value-nya diharapkan lebih besar dari 0,05, baru dikatakan distribusinya mengikuti pola distribusi normal.
Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Selanjutnya, ketika normalitas sudah dipenuhi, kita lakukan uji asumsi untuk non-autokorelasi. Tadi non-autokorelasi menjelaskan bahwa setiap residual itu tidak berhubungan secara beruntun atau tidak memiliki hubungan, tidak memiliki keratan. Nah, cara pertamanya menggunakan metode grafik, yaitu menggunakan plot residualnya langsung. Tadi kalau normalitas menggunakan Kiki norm, untuk non-autokorelasi kita gunakan plot residualnya. Jadi yang ini langsung plot, kemudian data mana yang ingin diplotkannya, residualnya. Tinggal langsung di run, nanti akan menimpa lagi R grafik yang tadi. Nah, polanya dari plot sebuah residual itu harus acak seperti ini, jadi tidak membentuk sebuah pola yang sistematis. Misalnya, Anda dapatkan bahwa plot residualnya tren ke atas sama seperti pola tadi yang sistematis atau tren ke bawah, atau misalnya dia membentuk sebuah gelombang, itu artinya ada indikasi bahwa terdapat autokorelasi antar residual beruntunnya. Nah, kalau polanya seperti ini, nih acak sekali, ada yang di atas, di tengah, di bawah, kemudian ada yang dekat-dekatan, ini dapat dikatakan acak sehingga non-autokorelasi dapat dikatakan terpenuhi. Nah, untuk meyakinkan bahwa hasil dari grafik ini memang sudah betul, kita lakukan pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesisnya tadi kita menggunakan Darwin-Watson-nya. Untuk menguji menggunakan Darwin-Watson, sintak ini, DW-test, Anda harus menginstal dulu package LM-test. Cara installnya seperti yang sudah saya sampaikan di e-learning, Anda pilih di package, kemudian pilih install package dengan syarat internetnya menyala. Kemudian nanti, ini tidak akan saya klik ya, karena nanti agak lama, karena kita menggunakan Zoom. Install package, nanti Anda akan muncul pilihan negara, Anda pilih negara Indonesia, kemudian nanti akan muncul pilihan package-nya, pilih cari package LM test, kemudian klik tunggu sampai dengan selesai, baru tuliskan library LM test. Library itu untuk mengecek apakah package-nya memang sudah betul-betul terinstall dengan baik atau tidak. Misalnya ini, dan nanti akan muncul seperti ini. Jadi loading required package Ju. Jadi katanya loadingnya itu membutuhkan package Ju, tapi package Ju-nya ini sudah terinstall. Kalau ada warning message, ini hanya memberitahukan bahwa LM test ini dibangun ketika R software-nya versi 4.1.2, tidak masalah. Jadi kalau Anda sudah terinstall seperti ini, Anda gunakan library lagi, nanti tidak akan muncul lagi keterangannya. Nah, selanjutnya kita cari nilai Darwin-Watson-nya menggunakan sintak DW-test. Jadi DW-test ini akan bekerja ketika package LM test-nya sudah terinstall. Kemudian DW-test, perhatikan perbedaannya dengan plot yang di sini, kemudian dengan LM. Jadi kalau DW-test itu sama seperti linear model. Y dulu, kemudian baru X. Variabel Y dulu, baru variabel X-nya. Tingkat penjualan berdasarkan kualitas layanan DW-test. Nanti Anda run. Ini tanda slice ini ada di bawah escape ya, di dalam keyboardnya. Di run, kemudian nanti akan muncul output-nya yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sini akan muncul nilai Darwin-Watson-nya, kemudian akan muncul nilai p-value-nya. Anda bandingkan langsung nilai p-value dengan alpha. Diharapkan nilai p-value ini jauh lebih besar dari 0,05 atau 0,025. Nah, di sini dapat dilihat bahwa 0,1108 ini jauh lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan asumsi non-autokorelasi sudah terpenuhi. Artinya kita bisa lanjut ke pengujian asumsi yang terakhir yaitu homoskedastisitas. Homoskedastisitas ini menjelaskan bahwa varians atau simpangan baku setiap errornya itu konstan atau sama.
Nah, caranya sama, ada dua, ada metode grafik. Di dalam metode grafiknya yang akan kita plotkan adalah nilai Y topi. Jadi kita akan membuat plot Y topi dengan nilai residual kuadrat. Jadi plotnya sumbu X-nya adalah nilai dari Y topinya atau nilai taksirannya, sumbu Y-nya adalah nilai kuadratnya, sehingga kita harus memanggil nilai Y topi. Kalau kuadrat kita harus hitung karena tadi sudah dipanggil di tahap pengujian normalitas. Nah, untuk memanggil nilai Y topi, kita gunakan sintak fitted yang ini. Fitted itu adalah taksiran. Jadi, taksiran, ini bebas ya namanya, kemudian fitted, kemudian dari hasil linear model di awal yang ini. Jadi hasil dari linear model di awal tadi. Kita panggil nilai Y topinya. Kemudian kalau Anda ingin lihat, nanti banyaknya akan sebanyak ukuran sampelnya juga, sama seperti residual. Ini klik. Nah, ini akan muncul ada taksiran penjualan produk yang pertama untuk data pertama sampai dengan data yang terakhir. Kemudian baru kita buat plotnya, plot antara taksiran dengan E kuadrat. Nah, baru kita peroleh Y topi, kita harus mencari nilai residual kuadratnya. Cara mencarinya sama seperti kalkulator, tinggal ini bebas namanya. Kemudian tinggal residual, bintang residual, sama seperti di dalam Excel. Jadi gunakan bintang untuk kalinya. Yang ini, Anda run, nanti akan diperoleh nilai residual kuadratnya. Akan ada sebanyak 34 data lagi. Baru kita buat plotnya, yang menjadi sumbu X-nya adalah Y topi, kemudian yang menjadi sumbu Y-nya adalah kuadrat dari residualnya. Sehingga sintaknya yang ditulisnya adalah plot dari taksiran dulu, kemudian koma ke residu. Jadi jangan sampai lagi salah memposisikan variabelnya. Ingat sumbu X dan sumbu Y. Yang menjadi sumbu X-nya adalah taksiran Y topi, yang menjadi sumbu Y-nya adalah E kuadrat. Tinggal di run lagi, kemudian nanti dia akan berubah lagi. Ini juga sama, polanya harus acak. Tidak boleh membentuk tren ke atas atau tren ke bawah atau gelombang. Nah, di sini ini memang kurang meyakinkan karena mungkin ada yang berpendapat bahwa ini membentuk sebuah pola. Polanya seperti yang dapat Anda lihat di sini. Jadi ada indikasi bahwa mungkin saja si simpangan bakunya itu tidak sama atau tidak konstan. Sehingga kita harus menguji hipotesis menggunakan rank Spearman untuk meyakinkan bahwa memang homoskedastisitas itu dapat terpenuhi. Nah, caranya tadi kita harus menggunakan korelasi rank Spearman, yang digunakannya adalah notasi core.test atau function core.test yang ini. Core.test, kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa nilai mutlak E di ranking, kemudian variabel X juga di ranking. Jadi absolute residual yang kita cari adalah korelasi rank Spearman antara nilai mutlak E dengan variabel X. Variabel X-nya adalah kualitas layanan. Kemudian metodenya adalah rank Spearman. Nanti tinggal di run. Akan muncul nilai yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada nilai korelasi nilai rank Spearman-nya, nilai statistik rank Spearman-nya, kemudian ada nilai p-value. Ini bandingkan dengan alfa, dia jauh lebih besar, artinya homoskedastisitas terpenuhi. Kemudian ini adalah nilai keratannya, keratan antara variabel nilai mutlak E dengan variabel X-nya. Ini sangat kecil, yaitu hanya 0,045 keratan hubungannya. Sehingga sampai sini sudah dapat kita simpulkan bahwa semua asumsi sudah terpenuhi.
asumsi normalitas terpenuhi, kemudian non-autokorelasi terpenuhi, dan homoskedastisitas terpenuhi. Nah, langkah selanjutnya kita harus menguji persamaan regresi tadi yang kita peroleh di awal. Persamaan regresi yang kita peroleh di sini, apakah memang cocok untuk digunakan memprediksi penjualan produk berdasarkan kualitas layanannya. Jadi tadi kita memperoleh nilai ini ya, Y topi itu sama dengan 93,850 ditambah dengan 1,287X. Ini persamaannya. Persamaan regresinya. Persamaan regresi ini harus kita uji apakah memang sudah cocok untuk digunakan memprediksi penjualan produk berdasarkan kualitas layanannya. Nah, caranya kita harus menguji ini secara overall. Jadi ada pengujian secara overall. Secara overall menggunakan statistik F. Yang ini kita gunakan statistik F. Kemudian ketika hasil pengujian bahwa persamaan ini secara keseluruhan itu memang sudah cocok dan memang sudah dapat digunakan untuk memprediksi penjualan berdasarkan kualitas layanan, selanjutnya kita harus menguji apakah memang betul si variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y. Kualitas layanan ini memang betul berpengaruh terhadap penjualan produk. Nah, ini masuk ke dalam tahap pengujian parsial. Jadi ada pengujian overall dan ada pengujian parsial. Untuk pengujian parsialnya kita gunakan statistik T. Nah, langkah terakhirnya, kalau memang hasilnya dia signifikan berpengaruh terhadap variabel Y, si X ini, pertanyaannya berapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y-nya? Berapa besar pengaruh kualitas layanan terhadap tingkat penjualan produk? Ini dijelaskan menggunakan statistik koefisien determinasi atau R-squared. Nah, kita berarti harus mencari nilai statistik F, kemudian harus mencari nilai statistik T, dan harus mencari nilai R-squared. Nah, untuk mendapatkan nilai F, nilai T, kemudian nilai R-squared ini dapat dimunculkan secara bersama menggunakan function summary hasil. Hasilnya itu adalah dari tahap awal tadi yang ini. Nah, makanya tadi di awal saya tekankan bahwa jangan sampai salah meletakkan variabel X dan variabel Y di sini. Ini adalah Y, yang ini adalah X. Karena nanti otomatis kalau salah peletakan, semua tahap di sini otomatis salah semua. Kita lanjutkan untuk overall dan untuk parsialnya. Di run. Nanti akan muncul semuanya di sini. Sebentar. Nah, ini untuk menguji apakah persamaan 93,850 tambah 1,287 selain tadi melihat yang di atas, persamaan ini dapat dilihat dari kolom estimate yang ini. Jadi dapat dilihat dari kolom estimate. Intercept itu adalah A, kemudian kualitas layanan adalah B. Kalau ini sudah dibulatkan, yang ini belum dibulatkan. Jadi 93,8495, yang ini 1,287X. Ini adalah persamaannya. Untuk menguji persamaan ini, cari nilai statistik F, ada di bawah. Nilai statistik F ini. 1 dengan p-value-nya. Ini adalah nilai statistik F, 29,22, kemudian 1 di sini adalah banyaknya variabel X, tadi hanya ada kualitas layanan. Kemudian 32 ini adalah degrees of freedom, yaitu ukuran sampel, tadi ada 34, dikurangi dengan banyaknya variabel X, dikurangi dengan faktor koreksi 1.
Kemudian kita harus membandingkan nilai p-value ini apakah lebih kecil atau lebih besar dari 0,05. Yang diharapkan nilainya adalah lebih kecil dari taraf signifikansi yang kita gunakan. Ini artinya 6,102 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 atau dibagi dengan 1 juta. Artinya sudah sangat jelas 6 dibagi 1 juta saja sudah 0,00 sekian. Artinya sudah jelas jauh lebih kecil dari 0,05 sehingga persamaan ini dapat diterima atau sudah cocok. Model regresinya sudah cocok. Nah, setelah sudah cocok, tadi saya sebutkan tahap selanjutnya adalah parsial. Untuk mencari nilai statistik T, Anda lihat di kolom p-value dan p-value ini. P-value tetapi yang dilihatnya yang bawah. Jadi T-nya adalah 5,406, kemudian p-value-nya 6,1 dikalikan 10 pangkat minus 6 atau dibagi dengan 1 juta. Sama nilainya jauh lebih kecil dari 0,05 sehingga kita dapat simpulkan bahwa variabel X ini memang betul berpengaruh terhadap variabel Y atau kualitas layanan berpengaruh terhadap tingkat penjualan produk. Nah, tahap terakhirnya adalah berapa besar pengaruh variabel X dalam mempengaruhi variabel Y atau berapa besar pengaruh kualitas layanan dalam mempengaruhi tingkat penjualan produk. Anda dapat lihat di atas F ada multiple R squared 0,4777. Ini kalikan dengan 100%, nanti akan diperoleh nilai R square yang dibutuhkan untuk menjawab berapa besar pengaruh kualitas layanan terhadap tingkat penjualan produk. Jadi, kualitas layanan mempengaruhi tingkat penjualan produk itu sebesar 47,73% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi, secara ilmu ekonomi juga selain kualitas layanan kan apakah lokasinya strategis atau tidak, harganya dapat dijangkau atau tidak, kemudian harus ada analisis segmentasi pasar atau tidak. Nah, kenapa 47,73% dan dikatakan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain? Ya tadi, selain kualitas layanan yang mempengaruhi tingkat penjualan produk, berdasarkan ekonominya ada variabel-variabel lain. Contohnya lokasi strategis atau tidak, harganya terjangkau atau tidak, dan lain sebagainya. Ini adalah tahap terakhir untuk analisis regresinya. Ada pertanyaan sebelum satu lagi terakhir tentang korelasi? Sudah jelas? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke tahap terakhirnya, yaitu analisis korelasi. Jadi, di pertemuan minggu lalu sudah saya sampaikan dari definisi analisis regresi, kemudian syarat untuk berbicara pengaruh di dalam regresi itu kan harus ada temporal order, kemudian harus ada sebab akibat, dan lain sebagainya, dan salah satunya menyatakan bahwa si variabel X dan variabel Y itu memang memiliki hubungan atau asosiasi yang diukur menggunakan korelasi. Nah, artinya kita harus menguji atau melihat atau menelaah apakah memang betul tingkat penjualan produk dengan kualitas layanan ini memiliki sebuah hubungan atau berasosiasi atau tidak, atau berkorelasi atau tidak. Nah, caranya Anda gunakan sintak for the test, kemudian ini variabel X-nya, yang ini variabel Y-nya. Jadi kalau untuk korelasi tidak seperti linear model tadi, Y dipengaruhi oleh X, kalau yang ini harus variabel X, Y. Tapi kalau korelasi tetap saja boleh ini Y dulu, ini boleh X dulu, karena dia asosiasi itu hubungan dua arah. Nah, core test, kemudian kualitas layanan, tingkat penjualan, Anda run, nanti akan muncul nilai keeratan hubungannya. Nah, nilai keeratan hubungannya seperti ini.
Jadi ada nilai statistik untuk pengujian keratan hubungannya ada di degrees of freedom, tadi ada 34 data, ada satu variabel X, sehingga dikurangi dengan satu faktor koreksi yaitu nilainya 32. P-value ini sama seperti biasa harus lebih kecil dari 0,05 atau taraf signifikansi. Kemudian besar keratan hubungannya dapat dilihat dari core di sini 0,69 ini termasuk medium keratan hubungannya, atau memang betul si variabel X dan Y atau kualitas layanan dan tingkat penjualan ini memiliki asosiasi atau memiliki hubungan. Artinya kita dapat berbicara pengaruh ketika menguji kualitas layanan dengan tingkat penjualan produk atau memprediksi penjualan produk berdasarkan kualitas layanannya. Tadi kan sudah diuji juga, betul atau tidak, atau dapat diterima atau tidak memang kualitas layanan ini berpengaruh terhadap tingkat penjualan atau tidak. Nah, kemudian 95% confidence interval ini menjelaskan rentang keeratan hubungannya berada dalam kisaran 0,46 sampai dengan 0,83. Berarti titik terendah keratan hubungannya itu ada di 0,46 dan titik tertingginya berada di 0,83. Ini statistik uji degrees of freedom dan p-value yang kita butuhkan untuk menguji signifikansi korelasi antara variabel X dan variabel Y-nya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jelas? Insya Allah jelas. Kalau tidak ada, pertemuan hari ini mungkin sampai di sini. Ini pertemuan terakhir melalui Zoom sebelum 2 minggu lagi kita ujian akhir semester. Tinggal satu pertemuan lagi minggu depan mengenai time series. Silahkan diselesaikan materinya. Kemudian jangan sampai lupa dikerjakan tugasnya. Tugasnya tinggal 2 lagi praktikum hari ini. Datanya sudah disediakan, kemudian instruksinya menggunakan lihat di modul praktikumnya halaman 77 dan seterusnya. Kemudian minggu depan itu ada tugas terakhir untuk time series-nya. Karena ini pertemuan terakhir sebelum kita UAS dan kita mungkin tidak bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya ingin memohon maaf jika ada kesalahan selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat, baik nanti setelah Anda lulus atau nanti dalam menempuh tugas akhir penyusunan kerja praktek atau penyusunan tugas akhir dalam skripsinya dan lain sebagainya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.